could try turn off the sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tema 7 di halaman 12. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, tapi sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya antum semua melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu salat duha, membaca al-maksurat, dan murojaah atau membaca iqra. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang buka halaman 12. Di halaman 12 ini kita akan melanjutkan menyimak yang kemarin ya. Simaklah cerita berikut dengan seksama. Adit dan keluarga selalu makan malam bersama. Sebelum makan, mereka mencuci tangan. Ibu selalu menyiapkan makan malam setiap hari. Masakan ibu enak dan juga bergizi. Adit, Indra, Kak Ranti, dan Ayah mempunyai makanan kesukaan yang berbeda. Makanan kesukaan Adit yaitu ayam goreng. Indra sangat suka ikan bakar. Kak Ranti sangat suka rendang. Adapun makanan kesukaan Ayah yaitu pepes ikan. Apakah makanan kesukaanmu? Samakah makanan kesukaanmu dengan kakak atau adikmu? Perbedaan kesukaan makanan merupakan salah satu keberagaman karakteristik individu di rumah. Dapatkah kamu menyebutkan yang lainnya? Di sini antum tuliskan makanan kesukaan anggota keluargamu dalam bentuk tabel berikut. Di sini diisi ya nama anggota keluarga, misalkan ayah, ibu, kakak, atau adik, dan tuliskan juga makanan kesukaannya. Lanjut ya. Di halaman 14, setelah kamu mengisi tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Makanan apa yang paling banyak disukai di keluargamu? Itu silakan diisi ya. Nomor 2, adakah anggota keluargamu yang makanan kesukaannya sama denganmu? 3, apakah perbedaan makanan kesukaan menunjukkan keberagaman dan mengapa? Tulis itu ya. Nah, di sini kita masuk. Nah, sekarang kita lanjut ke ayo berolahraga. Hari ini Adit dan teman-teman pergi ke kolam renang. Mereka akan belajar gerak berjalan dan berlari dalam permainan aktivitas di air. Ayo, kita ikuti permainan yang dilakukan Adit dan teman-teman. Buatlah kelompok yang berjumlah 6-7 orang. Kemudian, buatlah lingkaran besar, perhatikan bunyi peluit dari bunyi. Bunyi peluit pendek menunjukkan para siswa harus berjalan membentuk lingkaran. Bunyi peluit panjang menunjukkan para siswa harus berlari. Lakukanlah berulang-ulang. Sekarang di halaman 15, antum tinggal memberi tanda centang pada kotak yang kamu telah bisa melakukannya dengan baik. Buka halaman 16. Di halaman 16 kita akan masuk ke pembelajaran 4. Ayo membaca. Adit suka membaca cerita fabel. Ia dan Kak Ranti sering membaca bersama di ruang keluarga. Adapun Kak Ranti suka membaca cerita legenda. Berikut adalah cerita fabel yang Adit baca. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Antum semua kita baca sama-sama ya ceritanya. Bebek selalu hidup rukun. Kelompok bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai hewan yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, mereka tidak pernah bertengkar. Hampir semua binatang mengetahui hal itu. Begitupun dengan musang. Namun, dia penasaran apakah kabar itu benar.
Musang belum pernah melihat kawanan bebek yang sedang bersama. Musang pun mendatangi tempat para bebek berada. Musang akhirnya dapat melihat begitu kompaknya kawanan bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah. Gumam musang seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, musang gencar mendatangi bebek yang sedang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu, dia hanya membodohi kalian. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi pembantu pemimpinmu selamanya, ujar musang yang pandai menghasut. Namun, rupanya hasutan musang sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan musang. Kemudian, musang mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Tetapi, lagi-lagi perkataan musang tidak dihiraukan. Begitu seterusnya, hingga tidak terasa sudah semua bebek ia datangi. Tetapi, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Musang kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, musang, kau tidak akan bisa membuat kawanan bebek bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh musang. Musang sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek. Dia tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Ayo anak-anak, di halaman 18 ini kita akan menjawab pertanyaan dengan benar. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Tokohnya adalah musang dan bebek. Sini ya, musang dan bebek. Bagaimana kebersamaan yang ditunjukkan kawanan bebek? Selalu kompak. 3. Siapa yang mencoba menghasut bebek? Yaitu musang. 4. Mengapa musang tidak datang lagi ke tempat bebek? Karena musang malu. 5. Apa yang dilakukan musang kepada bebek? Menghasut para bebek ya, menghasutnya. Menceritakan tentang apa cerita fabel tersebut? Nah, kalau di sini saja tulis nomor 6 itu menceritakan tentang pentingnya kerukunan dan kekompakan. Nah, di sini kita akan bernyanyi tentang Bebek-Bebekku ciptaan Fen Isharyanto. Antum semua dengerin lagunya ya. Mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya saja mohon maaf. Terus bila ada kata-kata yang salah, لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال
اسمه يتعالى.